Halo Salar, video kali ini kita akan bahas tentang cara pembuatan SKU gudang. Nah, sebelum kita masuk ke cara pembuatan SKU gudang, di sini saya bakalan jelasin dulu nih terkait apa itu SKU toko, SKU gudang, dan fitur stok. Jadi, sebelum teman-teman seller tahu terkait SKU gudang, teman-teman seller juga wajib tahu dulu nih SKU toko. Karena SKU gudang ini terbuat dari SKU toko yang ada di seller center. Jadi, SKU toko itu adalah kode produk dari seller center. Jadi, di sini masing-masing produk di tiap toko itu pasti mempunyai kodenya sendiri. Yang nantinya kode atau SKU itu bisa digunakan untuk pencarian produk jadi lebih mudah. Contoh di sini, teman-teman seller punya toko Shopee, Lazada, dan TikTok. Nah, dan produk SKU S001 ini tersimpan di 3 toko sekaligus, ada di Shopee, di Lazada, dan TikTok. Nah, di sini nanti setiap masing-masing produknya ini mempunyai SKU-nya masing-masing, SKU-nya. Jadi setiap produk yang sama nanti mempunyai SKU yang sama juga, atau bisa juga kalau misalnya SKU-nya mau dibedakan, contoh SKU S001 di Shopee, di Lazada SKU S001, dan TikTok SKU S001. Nah, di sini yang dinamakan dengan SKU toko. Kalau di sistem big seller, di sini bisa dilihat SKU toko itu di product live. Nah, jadi di sini nanti SKU ini juga yang akan ditampilkan atau digunakan, misalnya mau pencarian produk di seller center, ini bisa berdasarkan judul produk atau bisa juga berdasarkan SKU. Kayak gini, ini namanya SKU toko. SKU. Jadi setiap masing-masing produk ini mempunyai kode produknya masing-masing. Jadi kalau misalnya contoh kita ingin percepat pencarian produknya, kita tinggal cari aja nih SKU-nya. Misal secara pencarian secara samar SNK. Nah, nanti akan muncul SKU induk di sini. Nah, nanti bisa muncul di sini. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya memang sama. Nah, di sini dengan awalan, nah, contohnya seperti ini. Pencariannya di sini kan bisa disesuaikan dengan pencarian spesifik, berarti full SKU tokonya, awalan atau samar. Ini contoh SKU toko. Jadi masing-masing di Shopee ada SKU-nya. Kalau misal kita punya produk Lazada, di sini juga ada SKU-nya. Jadi masing-masing ada kode produknya. Seperti itu. Selanjutnya, nantinya di sini kalau misalnya teman-teman seller sudah membuatkan SKU toko untuk semua produknya, selanjutnya baru teman-teman seller bisa membuat SKU gudang atau bahasanya itu merchant SKU. Nah, merchant SKU ini terbuat dari SKU toko yang tadi sudah dibuat. Nah, jadi contohnya di sini SKU toko yang tadi itu adalah S001. Jadi SKU gudang ini adalah SKU yang digunakan di sistem big seller, yang gunanya ini untuk mengikat banyak SKU toko sekaligus agar stoknya nantinya bisa sinkron dan bisa menggunakan fitur sinkronisasi stok. Contohnya di sini. Di sini teman-teman seller satu produk A ini dijual di 3 marketplace sekaligus. Misalnya di Shopee, di Lazada, dan juga di TikTok. Jadi produk A ini ada di 3 toko sekaligus. Nah, stoknya ini ada 100. 100 ini bukan di masing-masing Shopee 100, Lazada 100, TikTok 100, tapi 100 ini sinkron untuk semua marketplace. Jadi jumlah dari stok di Shopee, Lazada, TikTok pokoknya 100 kayak gitu. Nah, di sini fungsi dari SKU gudang atau merchant SKU ini untuk mengikat ketiga ini jadi biar sinkron. Nah, jadi misalnya dari merchant SKU S001 ini SKU gudangnya. Nah, SKU gudang S001 ini terdiri dari 3 SKU toko. SKU Shopee, SKU Lazada, dan SKU TikTok. Dan 3 SKU ini, 3 produk ini mempunyai stok yang sama 100. Jadi kalau misalnya sudah ada SKU gudang, otomatis nanti ketika ada penjualan dari toko Shopee 1, nantinya juga akan berkurang juga di Lazada dan TikTok. Jadi kalau misalnya di Shopee berkurang 1 jadi 99, otomatis di Lazada dan TikTok stoknya juga jadi 99, sama. Kalau di Lazada penjualan lagi nanti 1, jadi nanti 98. Nah, Shopee sama TikTok pun juga akan sinkron.
Ataupun nanti kalau misalnya stoknya habis nih, sudah terjual 100 ini sudah terjual semuanya di Shopee, Lazada, TikTok, nanti semuanya akan otomatis sinkron stoknya habis seperti itu. Jadi stoknya ini masing-masing bisa sinkron ke dalam satu SKU gudang. Kalau misalnya kita update stok atau misalnya kita proses pesanan, kita tinggal masukkan aja SKU gudangnya di sistem Big Seller contohnya. Nanti otomatis stok yang kita tambahkan, kita update, ini akan bertambah ke semuanya. Kayak gitu. Jadi 100 ini nih terdiri dari 3 SKU toko semuanya, total dari stok dari semua SKU. Kalau misalnya kita update stok atau proses pesanan, nanti juga akan terupdate ke semua SKU toko yang sudah diikat di dalam satu SKU gudang. Seperti itu pengertian dari merchant SKU atau SKU gudang. Nah, selanjutnya kalau misalnya SKU gudangnya ini sudah kita buat, lalu kita tinggal gunakan fitur stok. Jadi di Big Seller ini kita juga ada yang namanya fitur stok. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya jadi Shopee 5 di order 5, nanti otomatis akan langsung mengurangi semua stok di gudang. Di sini misal Shopee order 5, nanti di gudang tinggal 95. Yang lainnya nanti juga akan terupdate stoknya. Kayak gitu. Jadi bakal berkurang stoknya sesuai dengan penjualan dari masing-masing toko. Kalau kita manual stock in, nanti juga stok warehouse-nya akan jadi 150, semuanya pun juga akan bertambah di semua toko atau semua SKU toko yang ada. Nah, lalu di sini untuk cara pembuatan SKU tokonya, SKU gudangnya sendiri, di sini kita ada beberapa cara pembuatan SKU gudang. Nah, pertama di sini kita SKU gudang sendiri kita ada dua, ada SKU tunggal dan kedua ada SKU kombinasi. Ya, bedanya apa? SKU tunggal ini adalah satu produk, jadi satu SKU aja. Nah, SKU kombinasi ini contohnya itu kayak paket bundling, beli produk A gratis produk B. Nah, ini masing-masing stoknya bisa dihubungkan. Jadi kalau misalnya kita ada pembelian, nah pemetaan ini ke SKU kombinasi, otomatis nanti akan memotong langsung ke dua produk sekaligus, produk A dan produk B-nya, karena ini kan produk bundling, beli satu gratis satu, contohnya seperti itu. Nah, di sini nanti kita tinggal buatin aja SKU tunggalnya. Nah, SKU tunggal ini nanti kalau misalnya sudah kita buat seperti ini contohnya, nanti bisa kita hubungkan ke SKU yang mana. Kayak gini. Jadi ini adalah SKU gudang. Di sini cara pembuatannya bisa melalui SKU gudang, tambah dari menu SKU gudang dengan klik tambah SKU tunggal atau SKU kombinasi, atau bisa juga melalui impor ekspor. Kalau misalnya kita mau pembuatan SKU gudang secara massal via Excel, di sini bisa juga. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat SKU gudang dari menu hubungan pemetaan SKU di sini. Nah, di sini nanti kita bisa buat hubungan pemetaan SKU-nya. Contoh di sini belum dihubungkan. Nanti kita bisa klik saja SKU tokonya yang mau kita buatkan SKU gudangnya. Nanti klik buat SKU gudang. Kayak gitu. Nanti otomatis di sistem Big Seller ini nanti kalau misalnya yang terdeteksi SKU tokonya sama dengan SKU gudang, otomatis nanti bakalan terpemetaan otomatis. Kayak gitu. Jadi contoh SKU tokonya ini ada JTW 01. Nah, ternyata di SKU gudang ini ada juga nih JTW 01. Nah, otomatis nanti SKU toko dan SKU gudang yang sama akan terpemetakan otomatis. Kayak gitu. Ini cara selanjutnya untuk membuat SKU gudang dari hubungan pemetaan. Kayak gitu. Di sini bisa dibuatkan aja untuk hubungan pemetaan berdasarkan SKU toko maupun SKU gudang. Selanjutnya untuk pembuatan SKU gudang lainnya kita juga bisa buat berdasarkan otomatis berdasarkan pesanan. Di sini membuat SKU gudang secara otomatis, nanti kita tinggal atur aja di pengaturan stok. Lalu kita aktifkan yang membuat SKU gudang secara otomatis. Nah, sistemnya ini kalau misalnya teman-teman seller menggunakan membuat SKU gudang sistematis secara otomatis, nanti ketika ada pesanan yang masuk dan terdeteksi pesanan tersebut belum ada SKU gudangnya, sistem Big Seller akan langsung membuatkan SKU gudang untuk pesanan tersebut secara otomatis.
Nah, namun di sini untuk pengaturan ini kita tidak terlalu menyarankan karena apa? Karena ketika membuat SKU gudang secara otomatis di sini hanya membuat SKU gudangnya saja. Namun stoknya ini harus kita tambahkan secara manual. Kayak gitu, dan hanya berlaku untuk pesanan itu saja. Nah, khawatirnya nanti bakalan ada pesanan yang kekurangan stok karena dianggapnya itu SKU gudang tersebut itu belum ada stok sama sekali, belum masuk ke gudang manapun, kayak gitu. Jadi untuk pembuatan SKU gudang kita menyarankan bisa langsung buat aja dari menu SKU gudang, buat SKU tunggal maupun SKU kombinasi, atau bisa juga langsung dari hubungan pemetaan produk di SKU toko yang belum dihubungkan, kayak gitu. Di sini nanti lebih mudah nih, kita bisa filter aja misalnya Shopee, di Shopee ini nih mana SKU toko mana aja nih yang belum ada SKU gudangnya, nanti kita langsung bisa buatkan, kayak gitu. Bisa kita filter per marketplace dan juga per status produknya yang live, kayak gitu. Nah, di sini adalah cara untuk pembuatan SKU gudang di sistem Big Seller. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya kita ingin membuat SKU kombinasi. Nah, tadi seperti yang sudah diinfokan, SKU kombinasi itu adalah contohnya paket bundling. Di sini ada contoh SKU kombinasi. Nah, di sini paket bundling sepatu free Scarlett. Nah, jadi sini nanti otomatis SKU gudang ini akan terpemetakan ke dua SKU toko sekaligus. Jadi kayak gini. Di sini produk utama dan juga produk hadiahnya contoh. Jadi nanti kalau misalnya kita ada pesanan untuk SKU gudang ini, nanti otomatis bakalan memotong stok ABC 1 dan yang bawahnya juga 1. Dua-duanya otomatis terpotong stoknya. Kayak gitu. Dan SKU kombinasi ini digunakan jika kita ada program promo bundling. Seperti itu. Nanti tinggal kita buatkan saja SKU kombinasinya agar tidak perlu kita update stok manual satu-satu untuk produk bundlingnya, dan otomatis langsung memotong stoknya sesuai dengan pemetaan SKU-nya. Di sini contohnya. Nah, ini. Jadi kita bisa tuliskan aja jumlahnya. Jadi jumlah ini adalah jumlah pemotongan stok promonya. Di sini contoh beli sepatu ini nih 1, beli 1 nanti akan langsung dapat Scarlett-nya 1. Contoh, jadi kita tulisnya 1. Kayak gitu. Selanjutnya kita tinggal pemetakan aja ke produk atau salah satu produk utamanya, kayak gitu. Dan kita langsung bisa juga buat dan pilih gudangnya untuk kita simpan stoknya. Nah, selanjutnya di Big Seller di sini juga ada fitur stok. Fitur stok ini gunanya adalah untuk memotong atau mengalokasikan stok. Fitur stok ini ada di bagian pengaturan, nanti masuk ke pengaturan stok. Nah, ini jadi ada fitur stok. Fitur stok ini wajib diaktifkan jika teman-teman seller mau menggunakan sinkronisasi stok atau pergudangan Big Seller. Karena fitur ini berfungsi untuk mengalokasikan dan mengurangi stok secara otomatis. Dan dengan catatan, hanya jika proses pesanan di Big Seller, stok baru akan berkurang. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sudah gunakan pergudangan Big Seller, sinkronisasi stok, SKU toko, SKU gudangnya sudah ada, sudah pemetakan. Kalau sudah, nanti terakhir kita harus aktifkan fitur stok. Karena di Big Seller itu nanti ketika ada pesanan yang masuk ke menunggu diproses, stok itu nanti akan dialokasikan. Kalau fitur stoknya ini tidak diaktifkan, nanti stoknya tidak akan terpotong dan otomatis juga tidak akan sinkron stoknya antara di Big Seller dan juga di Seller Center. Jadi fitur stok ini wajib diaktifkan. Nah, fitur stok ini juga ada dua settingan nih. Settingan pertama itu mengalokasikan stok pesanan belum dibayar. Kedua, mengalokasikan stok setelah pesanan dibayar. Jadi di sini teman-teman seller bisa pilih berdasarkan keinginan masing-masing. Namun, kita menyarankan teman-teman seller bisa menggunakan yang mengalokasikan stok pesanan belum dibayar yang pertama. Karena di marketplace itu ketika ada pesanan belum dibayar itu langsung memotong stok. Nah, di sistem Big Seller ini belum memotong stok. Karena itu kita harus menyamakan aturannya di Big Seller dan juga di Seller Center. Dan di sini kita pilih yang mengalokasikan stok pesanan belum dibayar. Otomatis nanti ketika ada pembeli yang melakukan atau check out produk kita, namun mereka masih belum melakukan pembayaran atau pembayarannya masih belum terkonfirmasi oleh marketplace,
stoknya itu di big seller maupun di sales center itu sudah kepotong kayak gitu. Karena kalau misalnya kita pilih yang settingan yang kedua, ini tidak akan memotong, hanya akan memotong stok ketika memang pesanan itu sudah terkonfirmasi pembayarannya. Sedangkan di sales center atau di sistem marketplace itu sistemnya mereka sudah langsung memotong stok walaupun pesanan tersebut belum dibayar kayak gitu. Jadi fitur stok ini juga wajib diaktifkan. Nah, itu dia beberapa yang harus diperhatikan pengguna big seller ketika ingin menggunakan pergudangan. Pertama, SKU toko, kode toko dari masing-masing produk live di masing-masing toko. Yang kedua, SKU gudang. SKU gudang ini untuk mengikat beberapa SKU toko sekaligus agar stoknya sinkron. Kayak gitu. Contohnya seperti ini, SKU di big seller dan juga SKU di sales center, agar nantinya bisa sinkron stoknya. Kalau misalnya SKU gudangnya sudah dibuatkan, terakhir nantinya bisa aktifkan pengaturan stok biar sinkronisasi stoknya ini berjalan dan bisa langsung memotong stok pesanan yang masuk ke sistem big seller dan juga yang kita sudah proses di sistem big seller. Nah, seperti itu cara untuk menggunakan fitur pergudangan untuk SKU toko, SKU gudang dan juga fitur stoknya. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait pengguna fitur big seller, bisa langsung hubungi CS Big Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram. Agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.